Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, dimanapun sekarang Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali, saya mengajak diri saya dan kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat, anugerah dan karunia tiada tara, tiada terhingga yang Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa curahkan kepada kita setiap hari di dalam kehidupan kita. Tidak akan ada hari demi hari yang kita lewati melainkan bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Tanpa rahmat dan nikmat itu kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa rahmat dan nikmat-nikmat itu, kita tak akan mampu apa-apa. Manusia ketika diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah berkehendak menciptakannya dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan dan mencurahkan kepadanya rahmat-rahmat dan nikmat-nikmatnya yang banyak. Rahmat dan nikmat itulah yang digunakan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya yang pada dasarnya adalah lemah. Lihatlah manusia di awal kelahirannya berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yang bisa mandiri, bisa berdiri dan berlari. Di hari pertama, dia berada di permukaan bumi. Lihatlah kemampuan manusia berhadapan dengan cuaca, berbeda dengan kondisi-kondisi makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan banyak lagi hal-hal lainnya yang bisa kita perhatikan akan ke Allah. Itu yang Allah inginkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin menyadarkan kepada kita, tanpa rahmat dan nikmat Allah, engkau adalah manusia lemah. Tanpa anugerah-anugerah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, maka kita ini hamba yang tak mampu apa-apa dan tak punya apa-apa.
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, itu semua nikmat yang datangnya dari Allah. Allah yang memberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan kepada kita teladan yang sempurna. Teladan yang kita tidak membutuhkan siapa selain beliau. Kalau ingin mencari kebaikan dan ingin menghindar dari keburukan. Karena apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ajarkan kepada manusia sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya telah disampaikan seluruh yang namanya kebaikan. Dan tak tersisa satu pun kebaikan yang belum disampaikan. Dan di dalamnya terdapat larangan dari seluruh keburukan. Dan tak tersisa satu keburukan apapun yang belum dilarang. Itulah dia Rasul kita tercinta, suri tauladan sempurna kita. Karena agama Allah ketika Allah turunkan, Allah menurunkan agama yang sempurna. Yang mengarahkan manusia kepada seluruh kebaikan. Dan melarang manusia dari seluruh keburukan. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Islam sempurna. Tak ada di dalam agama Islam satu kebaikan pun yang belum diperintahkan. Sebagaimana tidak ada dalam agama Islam satu keburukan pun yang belum dilarang. Manakala manusia mengatakan ini baik, sementara di dalam agama kita bertabrakan bahwa itu sesuatu yang dilarang, maka ketahuilah bahwa apa yang dinyatakan manusia baik adalah keburukan. Dan berlaku hal sebaliknya. Manusia menganggap itu sebuah keburukan. Akan tapi di dalam agama kita terdapat anjuran untuk melakukannya. Atau pujian terhadap orang yang menjalankannya. Maka ketahuilah bahwa apa yang dinyatakan buruk oleh manusia itu adalah sebuah kebaikan. Karena perjalanan waktu yang sangat jauh antara Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan kita umatnya ini telah membuahkan perubahan-perubahan cara berpikir dan telah mewujudkan manusia-manusia yang terjebak di dalam jebakan-jebakan musuhnya, yaitu iblis dan bala tentaranya. Dan yang diinginkan oleh iblis laknatullahi alaih adalah cara berilmu yang salah. Sehingga kebaikan ia ingin dipandang sebagai keburukan. Dan berlaku sebaliknya, keburukan ingin dia pandang manusia, dia ingin manusia memandangnya sebagai kebaikan. Keburukan ingin dia dipandang sebagai keburukan, ingin dipandang sebagai kebaikan, kebaikan ingin dipandang sebagai keburukan. Dia ingin membolak-balikkan kondisi. Sebagaimana dia telah membolak-balikkan kondisi di saat menggoda ayah kita Adam alaihissalam. Pohon yang dilarang, yang kalau Nabi Adam alaihissalam memakan buah dari pohon tersebut akan terusir dari surga. Justru dikatakan oleh iblis kepada Nabi Adam, kalau engkau makan dari pohon ini, engkau akan lama di sini, akan kekal di sini. Allah tidak mau engkau kekal di sini, makanya dilarang makan. Hal yang sangat terbalik. Yang sebenarnya terjadi, kalau engkau makan, engkau akan diusir dari surga ini. Kalau engkau tidak makan, engkau bertahan di sini. Itulah iblis laknatullahi alaih. Allah telah berikan kepada kita cerita bagaimana dia menggoda ayah kita Adam alaihissalam, sehingga dia teorinya adalah membolak-balikkan situasi dan kondisi. Yang baik ingin dianggap buruk, yang buruk ingin dipandang baik. Manusia kalau sudah salah dalam berilmu, otomatis salah dalam beramal. Manusia kalau sudah salah dalam berilmu, otomatis amal ngikut. Maka ketika manusia memandang itu suatu keburukan, padahal kebaikan, dia akan menghindar dari kebaikan itu.
Dan manakala dia memandang sebuah keburukan adalah kebaikan, dia akan terperangkap dalam keburukan itu. Dan ini yang diinginkan oleh iblis sanatullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala perintahkan kepada kita untuk menjadikan iblis itu adalah musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda sekarang berada. Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, memerintahkan kita beraneka ragam ibadah, beraneka ragam ketaatan. Di dalam agama Islam banyak sekali jalan-jalan, di mana jalan-jalan itu Allah sebut adalah jalan-jalan keselamatan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan petunjuk barang siapa yang mau ikut jalan tersebut, yang ingin mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akan ajarkan kepadanya subulas salam, jalan-jalan yang beraneka ragam, dan semua itulah jalan yang mengantarkan manusia kepada keselamatan. Beraneka ragam kebaikan yang akan mengantarkan manusia kepada keselamatan, beraneka ragam jalan keselamatan yang dia akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan telah ada di dalam agama Islam ini. Sehingga manakala seorang manusia rajin mengikuti, patuh kepada aturan-aturan yang ada dalam syariat, dia akan selamat. Dan agama Islam dinamakan Islam karena Islam artinya yang menyelamatkan. Dari kata-kata aslama yuslimu islaman yang bermakna menyelamatkan. Salah satu di antara makna Islam itu adalah selamat. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan surga adalah Darussalam, kampung keselamatan. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, di aneka ragam ketaatan, di aneka ragam ibadah, di aneka ragam kebaikan yang ada dalam agama Islam, ada dua sifat yang sangat teramat penting, yang dia merupakan kutub, kebaikan. Kebaikan yang beraneka ragam dalam agama Islam, ada dua kutub kebaikan, yang mana kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah itu mengarah kepada dua kutub kebaikan tersebut. Yang pertama, rasa harap dari rahmat dan nikmat Allah, rasa harap yang besar dari ridho Allah, rasa harap yang besar di hati manusia terhadap pahala, ganjaran, kebaikan yang ada di sisi Allah, termasuk di dalamnya adalah surga Allah. Ini kutub pertama. Adapun kutub yang kedua, sebaliknya. Kalau yang tadi adalah rasa harap, yang kedua adalah rasa takut. Yang kedua adalah rasa takut. Rasa takut dari seluruh mara bahaya yang datangnya dari Allah. Murka Allah, azab Allah, laknat Allah, dan neraka Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Karenanya, para nabi dan para rasul, semuanya tanpa terkecuali, diperintahkan Allah Tabaraka Ta'ala berdakwah dengan dua misi ini. Misi yang pertama, memberikan kepada manusia kabar gembira bagi yang patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah, agar mereka memiliki sifat harap dengan kabar-kabar gembira, dengan janji-janji kebaikan yang diberikan kepada mereka oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, manakala mereka mau mengikuti syariat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dari Allah Al-Khaliq. Dan yang kedua,
Misi para nabi dan para rasul adalah memberikan peringatan akan mara bahaya. Memberikan peringatan akan mara bahaya. Bahwa yang tidak mengikuti aturan Allah, yang melanggar syariat-syariat Allah, tidak patuh kepada perintah dan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, bahwa mereka diancam oleh Allah dengan aneka ragam ancaman. Terlalu banyak ayatnya di dalam Al-Quran yang di sana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dua hal ini. Menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang taat, dan berhubungan dengan apa yang akan Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang tidak mau patuh dan taat kepada perintah dan larangan Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 165, kalau tidak khilaf, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, rusulan mubashirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Allah mengutus para rasul mubashirina wa mundirin. Para nabi dan para rasul itu mereka datang dengan membawa kabar gembira untuk orang-orang yang taat dan patuh. Sekaligus mundirin, memberikan peringatan akan mara bahaya untuk mereka-mereka yang tidak mau patuh dan taat dan tidak mau beriman. Maka misi dakwah para nabi adalah dua: memberikan kepada manusia kabar gembira, menghasilkan sifat harap, dan memberikan kepada manusia peringatan akan mara bahaya, menghasilkan sifat takut. Maka kutub kebaikan ada di dua sifat ini. Sifat harapnya manusia akan janji-janji Allah ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Dan rasa takutnya dia akan murka Allah, adab Allah, ancaman Allah, neraka Allah, adab yang ada di neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut, manakala dia melakukan hal yang berseberangan dengan perintah dan larangan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini dua hal penting yang tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Harap berdiri sendiri tanpa takut adalah kesombongan. Takut yang berdiri sendiri tanpa ada rasa harap adalah kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan keputusasaan. Maka manusia hidup dengan dua sifat. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, surat As-Sajdah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Di dalam surah As-Sajdah yang sering kita dengarkan dan mungkin sebagian kita menghafalnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Manusia-manusia yang dicintai Allah itu, calon-calon penduduk surga itu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jauh rusuk mereka dari tempat tidur. Di malam hari mereka bangun. Di saat manusia meletakkan rusuknya di tempat peristirahatan, mereka menjauhkan tulang rusuknya dari peristirahatan tersebut. Yad'una rabbahum, mereka beribadah kepada Allah Rabb mereka, khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, dan rasa harap. Maka inilah dua sifat yang tidak boleh lepas kehidupan kita sebagai seorang muslim dari dua sifat tersebut. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, kita diminta untuk membicarakan satu bahagian yang pertama daripada satu bahagian dari dua sifat ini, dan pembicaraan kita akan mengarah ke sana biidznillahi azza wa jalla, yaitu rasa takut. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rasa takut terbagi dua. Pertama, rasa takut yang dia adalah tabiat. Rasa takut yang dia adalah tabiat.
sifat manusia. Dan yang kedua, rasa takut yang dia adalah ibadah. Dan bahasan kita adalah rasa takut yang dia adalah ibadah. Yang dia adalah ibadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Maka jangan kalian takut kepada mereka. وَخَافُونِي, takutlah kalian kepadaku. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, manakala kalian adalah benar-benar adalah orang yang beriman. Terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 175. Di dalam Al-Quran juga di dalam surat An-Nahl, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang para malaikat. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka, para malaikat itu takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Allah juga menyampaikan tentang para nabi dan para rasul di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Mereka-mereka yang menyampaikan risalah Allah, itu para nabi dan para rasul. Menyampaikan risalah Allah Tabaraka wa Ta'ala wa yakhshawnahu. Para nabi dan para rasul yang menyampaikan risalah itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Wa la yakhshawna ahadan illallah. Dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah sebagai Rabb yang maha menghitung. Terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-39. Adapun malaikat tadi, sifat malaikat terdapat dalam surah An-Nahl ayat 50. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, Allah ketika berbicara takut kepada Allah ini, takut ibadah. Takut yang dia adalah bersifat ibadah. Itulah takut yang ingin ditanamkan oleh para nabi dan para rasul kepada setiap umatnya. Seluruh para nabi dan para rasul mendidik umat untuk memiliki rasa takut yang sifatnya adalah ibadah. Sebelum kita berbicara lebih tentang rasa takut yang dia adalah ibadah, kita sedikit berbicara tentang takut yang dia adalah tabiat. Yang dia adalah insting manusia. Maka rasa takut ini, rasa takut yang mubah, sah, boleh, tidak terlarang dan tidak berdosa. Rasa takut kepada sesuatu yang bisa mencederai manusia. Rasa takut kepada harimau, rasa takut kepada ular berbisa atau ular secara umum, rasa takut kepada orang-orang yang datang mengancam, membawa senjata tajam dan semacamnya. Ini rasa takut yang dia adalah tabiat. Dan rasa takut kepada hal-hal yang seperti ini adalah sifat manusiawi seorang insan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mencela manusia ketika dia memiliki rasa takut kepada hal yang seperti itu. Bahkan lebih jauh daripada itu, kita melihat sebagian orang takut kepada kecoa. Sebagian orang takut kepada hal-hal yang dia geli, namun timbul rasa takutnya untuk berhadapan dengan hal tersebut, sehingga ketika melihat kecoa lari ketakutan. Padahal hanya seekor kecoa. Hal-hal yang seperti ini manusia tidak berdosa. Di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala bicara tentang Nabi Musa yang takut kepada ular. Takut kepada ular. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan wala mudbirat walam yu'aqib. Ketika Nabi Musa melihat tongkat yang tadi dia lemparkan, yang dia pegang awalnya kemudian dia lemparkan, berubah menjadi sebuah ular, Nabi Musa lari ketakutan. Dan Allah mengatakan, "Aqbil ya Musa, aqbil wala takhaf." Wahai Musa, datang lagi ke sini. Datang kemari, jangan takut. Allah tidak mencela takutnya Nabi Musa alaihi salam kepada ular. Tidak datang taubih, celaan Allah. Kenapa engkau takut kepada ular? Kau hanya takut kepada aku. Enggak boleh takut. Enggak. Allah tidak mengatakan itu kepada Nabi Musa alaihi salam dan memaklumi
Nabi Musa. Dan siapa Nabi Musa? Manusia yang sangat kuat, manusia yang sangat perkasa. Tapi punya sifat tabiat takut kepada ular, apalagi ularnya besar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakum. Maka rasa takut seperti ini bukan bahasan kita. Namun bahasan kita adalah rasa takut yang dia adalah bersifat ibadah. Rasa takut mana yang bersifat ibadah? Rasa takut mana yang dia adalah sifat takut yang bernuansa ibadah? Takut yang bernuansa ibadah adalah rasa takut yang diiringi oleh sifat mengagungkan yang ditakuti. Rasa takut yang beriringan dengan pengagungan, pemuliaan, penghormatan yang sangat kepada yang ditakuti. Manusia ketika takut kepada ular tidak beriring dengan pengagungan. Tapi takut karena bisanya, takut karena dia binatang buas, takut karena parang yang dia bawa. Takut yang seperti ini tidak melekat dengan sifat mengagungkan dan memuliakan sesuatu yang ditakuti atau seseorang yang ditakuti. Akan berbeda dengan seorang manusia yang takut kepada sesembahannya. Dia muliakan sesembahan itu, dan dia takuti murka dan marahnya sesembahan itu. Maka ini adalah rasa takut yang dia adalah bahagian daripada ibadah. Sekali lagi, rasa takut yang dibahas dalam bahasan-bahasan babul iman adalah rasa takut yang ibadah, dan rasa takut yang ibadah adalah sifat takut yang disertai bergandengan dengan pengagungan terhadap yang ditakuti. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tadi, sudah kita bacakan, fala taqafuhum, jangan takut mereka, wa khafuni, takutlah hanya kepadaku. Maka ketahuilah bahwa takut di sini adalah sifat takut yang dia adalah bahagian daripada sifat hati yang merupakan bisa menjadi sebuah ibadah yang sangat dicintai Allah, dan kalau tidak kita letakkan pada tempatnya yang benar, bisa menjadi sebuah kesyirikan. Bisa menjadi sebuah kesyirikan. Orang apabila takut kepada seseorang mengagungkan, maka dia telah menyembah orang tersebut. Orang apabila sudah takut kepada sesuatu, beriringan dengan dia mengagungkan orang itu, maka dia telah menyembah orang tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Fir'aun kepada Fir'aun. Tidak hanya takut kepada Fir'aun sebagai sang raja yang diktator, tapi diiringi dengan rasa pengagungan. Diiringi dengan sifat mengagungkan Fir'aun itu setinggi-tingginya. Oleh karena itu Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa, ma'alimtu lakum min ilahin ghair. Aku tidak tahu untuk kalian ada Rabb, ada ilah selain diriku. Ana rabbukumul a'la. Saya Rabb kalian yang paling tinggi. Karena rakyatnya disuruh patuh dan taat, disuruh takut, dan disuruh mengagungkan dirinya. Dan tak ada manusia yang sampai kepada jenjang kepemimpinan sehebat Fir'aun sejauh yang saya tahu. Di mana manusia-manusia disuruh menyembah dirinya sebagai ilah, menyembah dirinya sebagai Rabb. Namun yang ingin kita garis bawahi pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa rakyat-rakyat Fir'aun, tentara-tentara Fir'aun, takut kepada Fir'aun disertai dengan pengagungan, disertai dengan pengagungan yang sangat kepada Fir'aun itu. Maka dia telah menyembah Fir'aun. Berlaku apapun, siapapun yang diperlakukan manusia, takut yang bersifat ibadah ini kepada mereka.
Tidak sedikit manusia mengagungkan penjaga pantai, penjaga laut, dan dia terlihat melakukan aksi-aksi penghormatan kepada penjaga laut, dan dia takutkan murka penjaga laut. Penjaga gunung, entah siapa namanya, entah apa keyakinan masyarakatnya, ada pengagungan, ada sesajian yang mereka persembahkan dalam bentuk pengagungan kepada penjaga itu, penjaga danau, dan yang lainnya dan yang lainnya. Dan semua ini, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah takut yang bernuansa ibadah. Satu-satunya yang boleh dilakukan ini kepadanya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa membedakan mana takut yang dia sesuatu yang sifatnya duniawi, sifatnya mubah, boleh, karena itu adalah sifat manusiawi biasa, dan mana takut yang sudah masuk kepada kancah ketaatan, sudah masuk kepada kancah peribadatan. Semoga apa yang tadi kita sampaikan bisa memberikan kepada saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah, akan hal yang penting ini, supaya kita tidak takut plus mengagungkan sesuatu yang kita takuti. Supaya kita tidak takut plus mengagungkan seseorang yang kita takuti. Karena kalau itu terjadi, maka orang tersebut, sesuatu tersebut telah menjadi tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam sebuah ibadah yang diperintahkan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa iyaya farhabun. Hanya kepadaku kalian harus takut. Hanya kepadaku kalian harus takut. Takut yang disertai dengan ta'zim, tajlil, memuliakan, mengagungkan. Hati benar-benar membesarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Kenapa para nabi dan para rasul membawa misi peringatan akan mara bahaya? Karena memang ada mara bahaya. Ada mara bahaya yang tidak bisa terdeteksi oleh manusia dengan panca inderanya. Ada mara bahaya yang tidak bisa diketahui oleh manusia dengan alat-alat canggih yang mereka miliki, atau yang mereka ciptakan, atau yang mereka akan ciptakan di kemudian hari. Kenapa? Mara bahaya tersebut berada di alam gaib. Mara bahaya tersebut berada di alam yang tidak bisa terdeteksi oleh manusia. Oleh karena itu para nabi dan para rasul ketika berdakwah kepada kaumnya, memperingatkan kaumnya akan adanya mara bahaya itu. Dan jalan-jalan yang akan mengantarkan manusia kepada mara bahaya itu. Nabi SAW membuatkan perumpamaan antara dirinya dan umatnya. Dengan mengatakan, aku dan kalian bagaikan seseorang yang berdiri di sebuah api yang sedang berkobar. Dan kalian ingin masuk ke dalam kobaran api itu. Dan saya menghalangi, kalian menghalangi, kalian nampakkan, tapi kalian menghindar dari diriku. Kalian menjauh dariku dan masuk juga dalam kobaran api itu. Akan ada bahaya besar, dan itu pasti. Keyakinan seorang muslim, keyakinan seorang muslimah, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, surga dan neraka itu telah ada. Itu akidah yang sahih. Itu keyakinan yang benar-benar ada. Karena ketika Allah bicara surga dan bicara neraka, Allah Ta'ala mengatakan u'iddat, telah disiapkan. Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj menyaksikan langsung surga dan neraka. Sehingga ketika Allah bicara neraka, bicara adab-adab di neraka, adab yang sudah siap. Adab yang siap menanti orang-orang yang akan diadab di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Dan mara bahaya yang menanti tidak hanya neraka, walau itu yang terbesar.
Tapi ada mara bahaya di sana sini yang tidak bisa diketahui oleh manusia dan tidak bisa dideteksi oleh manusia dengan alatnya. Mara bahaya hati yang terkunci di atas kesesatan sehingga tak mungkin lagi dapat hidayah sampai akhir hayat. Itu sebuah mara bahaya besar yang harus ditakuti dan dikhawatirkan. Mara bahaya penyakit kemunafikan. Itu sesuatu yang harus ditakuti. Dan kemunafikan itu tidak bisa dideteksi oleh alat. Mara bahaya akan su'ul khatimah. Mara bahaya wafat di atas maksiat. Mara bahaya tak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di alam barzakh sehingga akhirnya mendapatkan adab kubur. Semua itu sebelum neraka. Dan kejadian-kejadian yang dia adalah sesuatu yang terjadi di padang mahsyar sebelum akhirnya penduduk neraka dimasukkan Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ada matahari yang sangat besar, sangat dekat dengan manusia. Itu juga mara bahaya besar. Hisab adalah mara bahaya besar bagi orang-orang yang hidup di dunia dengan penuh kezaliman, penuh berbuat dosa. Hisab baginya adalah hisab yang sangat teramat berat. Dan hisab baginya adalah kehancuran dan kebinasaan. Karena hisab itu antara apakah engkau memegang Al-Quran sehingga Allah selamatkan engkau dengan Al-Quran yang engkau pegang teguh, atau dengan Al-Quran itu Allah hancurkan dirimu. Karena kan engkau menyelisihi Al-Quran itu. Satunya adalah harapan, dan satunya adalah mara bahaya yang harus dikhawatirkan. Mara bahaya pembagian catatan kitab di tangan kiri. Mara bahaya perjalanan di akhirat tanpa cahaya. Orang yang beriman akan Allah berikan cahaya. Pelaku maksiat, Allah akan redupkan cahayanya dan Allah hilangkan cahayanya sehingga mereka berjalan tanpa cahaya. Ma'asyarul muslimin, banyak sekali mara bahaya yang diceritakan oleh para nabi dan para rasul. Ya. Mara bahaya Dajjal juga bahagian dari salah satu di antaranya. Intinya adalah ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali hal-hal yang bersifat dahsyat. Banyak sekali hal-hal yang bersifat luar biasa akan memberikan kesengsaraan dan kebinasaan kepada manusia, dan semua itu akan terhindar manakala seorang takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, takut kepada hal-hal yang telah disiapkan Allah untuk orang-orang yang durhaka kepadanya. Apabila kita membaca Al-Quran Al-Karim, lihat Allah bercerita tentang Nabi Nuh. Apa yang ada dalam kisah itu? Yang ada di dalam kisah Nabi Nuh yang Allah ceritakan, di antaranya adalah apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang menolak dakwah Nabi Nuh. Tidak mau patuh dan taat kepada utusan Allah yang Allah tabaraka wa ta'ala utus kepada mereka. Hal yang sama ketika Allah bicara tentang kaum Ad. Hal yang sama ketika Allah bicara tentang kaum Thamud. Hal yang sama ketika Allah bicara kepada kita tentang, menyampaikan kepada kita tentang kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Musa. Allah bicara tentang mereka-mereka yang diazab dikarenakan dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan hukuman kepada hamba sesuai dengan apa yang dilakukan hamba itu. Yang sebelumnya Allah berikan peringatan, Allah berikan kesempatan untuk memohon ampun, Allah berikan teguran, Allah utus para nabi dan para rasul, Allah turunkan kitab, Allah datangkan orang-orang yang menasihati mereka, Allah sampaikan kepada hatinya bahwa kebenaran itu ini, bukan apa yang Anda lakukan.
Saatnya Anda harus keluar dari apa yang Anda lakukan ke jalan kebenaran. Namun manusia itu mengundur-undurnya, mengatakan nanti, 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 nanti. Sangat tidak tertutup kemungkinan su'ul khatimah datang. Saat-saat yang kita inginkan untuk kembali ke jalan Allah itu tidak tiba. Karena kematian lebih mendahului harapan untuk bertaubat. Dan ini sesuatu yang harus dikhawatirkan, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kepada siapapun di antara kita yang tahu masih berada di atas kemaksiatan yang terus dia lakukan setiap hari. Hari demi hari dia melakukan maksiat itu. Hari ini dia lakukan, besok dia lakukan, besok dia lakukan, besok maksiat yang sama dia lakukan. Ketika ditanya kepadanya kapan akan berhenti, katanya insya Allah saya akan berhenti. Namun ada saat nanti. Dan ini yang diinginkan oleh iblis laknatullahi alaih. Di mana kita mengundur-mundur saat-saat di mana kita akan bertaubat. Kita mengundur taubat kita mengundur kembali kepada Allah yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, wa anibu ila rabbikum. Segera kembali kepada Rabb kalian, jangan menjauh darinya. Yang diinginkan iblis adalah dia berhasil membuat kita terlena dan kematian menjemput sebelum niat untuk bertaubat itu terwujud. Akhirnya manusia wafat di atas maksiat yang dia kerjakan itu. Dan ini sunnatullah. Saudaraku, saudariku, harus ditakuti. Seorang mukmin bisa saja bersalah, tapi tidak kontinu. Karena sifat salah itu adalah sifat manusia. Termasuk di dalamnya orang-orang yang beriman. Siapa yang tidak pernah bersalah? Para sahabat Nabi SAW saja datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya dengan berbuat kesalahan, ya Rasulullah? Ketika turun firman Allah Taala di dalam Al-Quran, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82 kalau tidak salah. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan aman, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Syarat untuk aman, terhindar dari hal yang ditakuti, syarat mendapatkan hidayah, terhindar dari dhalalah, adalah beriman dan tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman. Para sahabat awalnya ketika turun ayat ini mengira kezaliman ini maknanya adalah maksiat, kesalahan. Kezaliman berlaku maknanya kepada maksiat umum. Sehingga datang pada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya dengan melakukan maksiat? Itu para sahabat. Tetapi beda yang terjadi dengan para sahabat, yang terjadi dengan manusia di zaman kita, semoga Allah jauhkan kita, adalah mereka terjebak dalam kesalahan terkadang, sekali-kali, manusiawi, fitrah, manusia. Kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam adalah orang yang berbuat salah. Dan jangan jadikan itu alasan untuk bertahan di atas maksiat yang sifatnya tidak itu. Tapi sifatnya adalah continue. Pagi ini dikerjakan, nanti siang dikerjakan lagi, malam sebelum tidur dikerjakan lagi, lalu berdalih dengan para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah. Ini dalil ma'al farid. Menggunakan dalil dengan sesuatu yang berbeda. Kesalahan para sahabat terjadi sekali-sekali. Terkadang salah dalam berhadapan dengan budak, salah dalam berhadapan dengan istri dan anak. Sifat manusiawi yang terjadi sekali-sekali. Sehingga sifat yang terjadi sekali-sekali dan kemudian dia minta ampun dan beristighfar kepada Allah, ini tidak mengeluarkan manusia dari dairah iman, dari kancah keimanan. Namun yang mengeluarkan manusia dari kancah keimanan kepada kancah kefasikan, dari koridor keimanan kepada koridor kefasikan, adalah ketika dia continue di atas maksiat itu. Hari Senin dia lakukan, Selasa dia lakukan, Rabu dia lakukan, Kamis dia lakukan, Jumat dia lakukan. Sabtu lebih parah, Ahad apalagi. Malamnya, jangan tanya.
Kalau ini yang terjadi pada dirimu, wahai saudaraku muslim dan muslimat, saatnya kau takut akan diri. Saatnya kau takut akan mara bahaya yang menanti dirimu. Siapapun. Siapapun kita. Kalau sifat ini masih bersarang di dalam tubuh kita, saatnya kita takut. Takut dengan ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takut dengan makar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Membiarkan kita di atas maksiat untuk diwafatkan di atas maksiat itu. Afa aminu makrallah. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Kalau kita tahu perbuatan kita itu dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketahuilah bahwa apabila kita melakukan itu, azab siap datang. Azab siap menimpa. Azab siap turun. Penyerahan Allah yang menghalangi itu. Hanya ampunan Allah yang menghalangi itu. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha pengampun, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang menghalangi datangnya azab itu. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan mendapatkan ampunan ilahi. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita datang kepadanya. Kita kembali kepadanya. Diri kita yang sudah kita bawa jauh dari Allah, kita mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah sangat mencintai sifat itu. Sifat seorang hamba datang lagi kepada Allah setelah dia pergi jauh. Sifat seorang hamba yang menghindar dari Allah, setelah itu dia sadar dan dia kembali kepada Allah. Allah sangat mencintai sifat itu. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak serta-merta menurunkan adab setiap maksiat. Sehingga menanti seorang hamba itu sadar akan kondisi dan situasi dan kembali kepada Allah. Dan terkadang Allah kirimkan teguran dalam bentuk penyakit, Allah kirimkan teguran dalam bencana yang menimpa dirinya, Allah kirimkan bencana yang menimpa anaknya, menimpa istrinya, yang membuat dia kembali kepada Allah. Manakala ada bencana dunia, dan dalam bencana dunia itu Anda merasa sangat hancur, setelah itu Anda kembali kepada Allah, berharap kepada Allah dan tinggalkan maksiat, itu bagimu adalah nikmat. Itu untukmu adalah nikmat, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Bencana yang Allah kirimkan itu adalah rahmat Allah. Kenapa? Karena bencana itu yang membuat Anda kembali kepada Allah. Sebagian orang taubat kepada Allah setelah masuk penjara. Ada orang yang taubat kepada Allah setelah sakit yang sangat hebat menimpa dirinya. Ada sebagian orang yang taubat kepada Allah setelah bencana besar menimpa keluarganya. Ada seorang yang taubat kepada Allah setelah Allah cabut dari dirinya kekayaan, pangkat dan jabatan. Kalau memang itu terjadi dan itu adalah batu loncatan Anda untuk taubat kepada Allah, itu adalah rahmat Allah. Kenapa? Karena yang paling parah adalah manakala Allah biarkan Anda seperti itu dan Anda tidak bertaubat dan Allah wafatkan di atas hal tersebut. Kenapa? Mara bahaya dahsyat menanti pasca kematian. Di saat kematian, pasca kematian, di alam barzakh, di alam mahsyar, dan semua kita tahu. Apalagi neraka Allah. Betapa sering Allah mengancam kita dengan neraka. Namun ancaman-ancaman itu tak memberikan rasa gentar dan tidak memberikan rasa takut. Karena banyak orang yang membaca Al-Quran tak mengerti apa yang dia baca. Dan banyak sekali orang yang tidak membaca Al-Quran. Dan tidak mau duduk di majelis-majelis ilmu di mana para dai menyampaikan isi kandungan Al-Quran. Bagaimana dia akan takut kepada Allah? Sedangkan orang yang rajin duduk di majelis ilmu saja yang terkadang rasa takut kepada Allahnya hilang. Rasa takut akan ancaman Allah hilang, rasa takut kepada neraka hilang, rasa takut kepada huru-hara padang mahsyar hilang dari dirinya. Apa yang diharapkan kepada orang yang tidak membaca Al-Quran? Illa man rahimahullah, kecuali orang yang Allah rahmati. Maka ingat saudaraku, saudariku, ada sifat takut yang Allah inginkan kita miliki.
Takut kepada Allah seiring dengan takut kepada murkanya. Seiring dengan takut kepada azabnya. Seiring takut kepada laknatnya. Seiring takut kepada nerakanya dan azab Allah yang Allah siapkan di neraka. Untuk apa Allah ceritakan kepada kita neraka kalau bukan untuk ditakuti? Di dalam surah Az-Zumar setelah Allah bicara neraka, Allah mengatakan dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Yang demikian itulah Allah ingin memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Allah ingin kita takut. Ada sifat takut kepada neraka Allah. Maka takut kepada neraka Allah adalah sifat kebaikan, bukan sifat yang tercela. Sebagaimana ada orang-orang yang meyakini hal seperti itu. Dia mengatakan bahwa takut ke neraka adalah kesalahan. Berharap surga adalah kesalahan. Alhamdulillah min dzalik, ini aliran yang sesat. Alhamdulillah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Mari masing-masing kita introspeksi diri. Bertanya kepada diri sendiri, sudah sejauh mana saya memiliki rasa takut kepada Allah, kepada azab Allah, kepada makar Allah, kepada sesuatu yang akan membahayakan diri saya. Allah melarang kita berbuat maksiat untuk menyayangi kita, agar kita tidak terjerumus dalam mara bahaya yang diundang oleh maksiat itu. Ini yang harus kita perhatikan. Ini terkhusus di zaman kita sekarang, di zaman di mana teman yang bersama kita lebih banyak memberikan kepada kita sifat aman dibanding sifat takut. Lebih banyak memberikan kepada kita terlalu percaya diri dengan amalan, lebih daripada kekhawatiran untuk tidak diterimanya amal itu. Kita hidup di tengah manusia yang terlalu banyak menghiasi untuk kita kenikmatan dunia dan melupakan kepada kita kenikmatan akhirat. Dan terlalu banyak mewanti-wanti kepada kita kesengsaraan dunia, namun dia tidak mewanti-wanti kepada kita kesengsaraan akhirat. Kita tutup dengan sebuah nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, bersahabatlah dengan orang-orang yang selalu memberikan sifat takut kepadamu, sehingga kau nanti di akhirat bertemu Allah dengan sifat aman. Bersahabatlah dengan orang-orang yang selalu menakut-nakutimu kepada Allah, sehingga nanti kau bertemu dengan Allah dalam sifat aman. Ketika kau punya takut di dunia, kau akan menjaga diri dari maksiat. Dan kalau kau terjaga dari maksiat, kau akan menghadap Allah dengan keamanan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan di hatimu. Keamanan yang Allah berikan di saat padang mahsyar dengan ampunannya, dengan perlindungan dari sengatan matahari, dan aneka ragam keamanan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nasihat penting, bersahabatlah dengan orang-orang yang selalu menakut-nakutimu kepada Allah, sehingga nanti kau bertemu Allah dengan rasa aman. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala abdihi wa rasulih Muhammad. Waktu yang tersisa mungkin kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita ada ilmu untuk menjawabnya. Kita kembalikan kepada akhuna host falyatafadhal. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Baik, selanjutnya kita akan sesi tanya jawab, dan kami sudah memiliki beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Saya bacakan langsung ya. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam kondisi sehat dan juga seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati kita semua. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, dan amalan-amalan apa saja yang bisa menumbuhkan rasa takut tersebut? Karena kadang kita merasa lebih takut kepada atasan dibanding dengan Allah Azza wa Jalla. Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan katsiran. Salah satu yang harus kita tingkatkan adalah ilmu. Ilmu tentang syariat Allah. Dan ilmu tentang syariat Allah yang terpenting dalam hal ini adalah ilmu tentang Allah itu sendiri. Ilmu tentang Allah itu sendiri. Siapa Allah? Rabb yang kita ruku dan sujud kepadanya. Maka kalau kita berbicara tentang Allah,
kita juga akan berbicara bahwa Allah itu memiliki murka yang sangat teramat dahsyat. Dan kalau dia murka, dia akan mengadab dengan adab yang teramat dahsyat. Allah kalau murka, Allah mengadab dengan adab yang sangat teramat dahsyat. Oleh karena itu Allah peringatkan kita di dalam Al-Quran akan dirinya. Sebagaimana yang Allah ingatkan di dalam surat Al-Hijr, ayat yang ke-49 dan 50. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Beritahu hamba-hamba, sampaikan kepada hamba-hamba, wahai Nabi, aku adalah Rabb yang maha pengampun. Aku adalah Rabb yang maha pengasih dan penyayang. Aku adalah Rabb yang maha pengampun, pengasih dan penyayang. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa anna adabi huwal adabul alim. Dan adabku adalah adab yang sangat teramat dahsyat. Allah menyuruh para nabi, sampaikan aku pengasih dan penyayang, timbul rasa harap. Sampaikan kepada mereka adabku sangat dahsyat, timbul rasa takut. Oleh karena itu, yang paling menyelamatkan kita adalah takut kepada Allah yang murkanya luar biasa dahsyat. Para malaikat yang tahu tentang Allah, berilmu tentang Allah, tak ada yang berani berbuat maksiat. Walau tubuh mereka jutaan kali lebih kuat dari tubuh kita. Atau miliaran kali lebih besar dari badan kita. Tapi mereka tahu siapa Rabb-nya. Sehingga mereka tidak berani berbuat maksiat. Itu yang Allah katakan tentang para malaikat. Malaikatun syidad la ya'sun Allah. Malaikat yang sangat kuat. Tetapi la ya'sun Allah, tidak berani berbuat maksiat. Maka duduk di majelis ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah akan memberikan rasa cinta kita kepada Allah dan akan memberikan rasa takut kita, menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalal. Juga baca apa yang berhubungan dengan huru-hara padang mahsyar. Beli buku-buku yang berhubungan dengan huru-hara padang mahsyar. Apa yang akan terjadi di padang mahsyar itu? Apatah lagi buku yang berhubungan dengan adab Allah di neraka, apa saja bentuknya dan jenisnya. Apa yang terjadi pada penduduk neraka? Bagaimana ketakutan penduduk neraka? Bagaimana adab Allah tabaraka wa ta'ala di dalam nerakanya? Ini akan menimbulkan rasa takut kita kepada adab Allah, membuat kita menghindar dari maksiat. Baca buku-buku yang berhubungan dengan, atau duduk di majelis taklim yang berhubungan dengan efek maksiat di dunia ini. Apa yang akan terjadi ketika orang berbuat maksiat? Kalau ada kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Nah, majelis ilmu penuh dengan berkah. Kadang-kadang satu kalimat yang keluar dari lisan seorang ustadz masuk ke dalam hati seorang insan, melakukan perubahan di hati itu. Dan ini banyak sekali terjadi. Banyak orang yang datang hanya ajakan teman, namun di majelis itu dia mendapatkan sebuah kalimat teguran yang Allah masukkan ke dalam hatinya. Dan melakukan perubahan setelah itu, pasca kajian itu. Atau baca buku yang berhubungan dengan efek-efek buruk maksiat. Dan semua itu kalam haq. Semua itu apabila datang dari Al-Quran, datang dari hadis-hadis Nabi SAW, maka dia adalah sesuatu yang benar akan terjadi. Lihat ketika Nabi berbicara tentang adab neraka yang paling ringan. Paling ringan. Kita kalau kita berbicara di dunia ini, sebuah adab yang paling ringan, kita akan meremehkan adab itu. Tapi dengarkan sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berbicara tentang adab neraka paling ringan. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, Inna ahwana ahli nari adaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang paling ringan dari penduduk neraka di hari kiamat, adab penduduk neraka di hari kiamat yang paling ringan, la rajulun yudha'u tahta qadamaihi jamratani minar. Seorang yang diletakkan di bawah telapak kakinya
2 bara api neraka. 2 bara api neraka diletakkan di bawah kakinya. Dia disuruh menginjak bara api neraka. Hanya itu adabnya. Di dunia, apabila kita menginjak bara api, apa yang terjadi? Kita merasa panas, kadang kulit kaki kita sedikit melepuh, ya, disebabkan panasnya bara yang masih ada panas yang tersisa pada bara itu. Namun apa yang dikatakan oleh Rasul kita tercinta, bahwa ketika dia diletakkan bara api di kakinya, otak yang ada di kepalanya ini mendidih. Jadi panasnya bara api itu mengalir di kakinya, membakar isi tubuhnya, sampai bagian tertinggi dari kepalanya bernama otak mendidih bagaikan air. Saking panasnya bara api itu. Di mana sekarang kita akan menemukan sebuah api yang manakala menempel di tubuh manusia membuat otak di kepala mendidih? Nggak ada. Paling hanya membakar bagian luar kulit. Namun yang sampai membuat otak yang ada di dalam kepala, batok yang sangat kuat itu mendidih, itu tidak ada. Oleh karena itu, sering-sering membaca hal yang seperti ini, pasti akan menimbulkan rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada neraka, rasa takut kepada ancaman-ancaman yang terjadi kepada pelaku maksiat, baik di padang mahsyar, baik di alam barzakh, baik di permukaan bumi. Wallahu ta'ala. Maka ilmu yang terpenting. Berilmulah, duduklah kepada hal-hal yang mendekatkan Anda kepada Al-Quran, kepada hal yang mendekatkan Anda kepada hadis-hadis Nabi SAW. Dan salah satu lagi yang terpenting adalah teman. Dan satu lagi yang terpenting adalah teman. Anda harus pandai memilih teman, saudara. Jangan berteman dengan orang-orang yang membuat engkau santai berbuat maksiat, atau menghiasi dirimu untuk berbuat maksiat. Jangan berteman dengan mereka sehingga engkau tertarik melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Mendapatkan kenikmatan dalam maksiat itu adalah kesengsaraan dan kebinasaan. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan katsiran, Pak Ustadz. Ada pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana dengan rasa takut kita dengan masa depan anak-anak ketika kita meninggal kelak? Dan bagaimana takut yang berlebihan, seperti takut vaksin, takut jarum suntik, dan yang lain-lain, sehingga seperti tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. baik. Masyaallah muslimin. Masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullah. Takut kepada masa depan adalah keburukan. Takut kepada masa depan adalah keburukan. Walau dia tidak masuk ke dalam takut yang dia adalah ibadah. Takut manusia kepada masa depan adalah takutnya manusia kepada keburukan-keburukan. Dan takut kepada keburukan adalah, pada dasarnya adalah sifat manusia. Sifat manusia takut akan keburukan. Namun keburukan ini bersifat abstrak, tak jelas. Waham, kalau dalam bahasa Arabnya. Sesuatu yang belum jelas lalu ditakuti. Ini sifat tercela dalam agama kita, walau tidak masuk kepada takut yang dia adalah ibadah. Karena kita tidak mengagungkan masa depan itu. Dan berlaku juga kepada takut kepada wabah, takut kepada penyakit yang beredar. Ada orang yang takut kepada jarum suntik, padahal jarum suntik. Apa bedanya antara takut kepada jarum suntik dengan takut kepada kecoa? Padahal tidak akan memberikan, bisa tidak, hampir mirip, takut yang berlebihan. Dan ini obatnya adalah tawakal. Dan ini obatnya adalah tawakal kepada Allah Taala. Berilmu tentang bahwa Allah Taala Maha mengatur,
Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menciptakan segala-galanya dan telah menulis segala-galanya sehingga tak akan ada yang meleset dari catatan. Wa alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta, ketahuilah, yakinilah seyakin-yakinnya. Apa yang sudah Allah tulis akan menimpamu tak akan meleset, pasti datang. Dan apa yang Allah tuliskan tidak menimpamu, itu tak akan datang menimpa. Tumbuhkan rasa sifat beriman kepada takdir yang telah dituliskan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga kita serahkan hidup kita kepada Allah. Kalau toh pun Allah sudah takdirkan menimpa kita, sehebat apapun kita menghindar datang, dan sehebat apapun orang ingin mendatangkannya, dan Allah mengatakan tidak, maka tidak. Di sini seorang hamba akan menyerahkan segala hidupnya kepada Allah. Sambil dia berusaha berikhtiar tentunya, karena ini diperintahkan di dalam bab qadar. Tidak boleh menyerahkan diri kepada Allah tanpa berikhtiar. Ikhtiar manusia dijalankan, akan tetapi hidup itu digantungkan kepada keputusan ilahi. Dan keputusan ilahi tentang yang akan terjadi sudah Allah tulis. Sudah Allah tulis, kita tinggal menjalani. Maka kecemasan yang berlebihan untuk sesuatu yang pasti akan datang, salah. Harusnya siap dengan apa yang akan datang. Kecemasan berlebihan kepada sesuatu yang pasti tidak akan datang lebih parah lagi. Padahal dia tidak akan datang. Lalu untuk apa dicemaskan? Nah, cemas terhadap sesuatu yang pasti akan datang salah juga, harusnya bersiap. Maka ini sifat orang mukmin, dia tidak takut kepada apa yang terjadi di masa yang akan datang, karena apapun yang Allah takdirkan menimpanya, dia siap menerimanya dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, ini adalah sifat yang kurang baik dari sifat seorang mukmin. Oleh karena itu Allah memuji orang mukmin dengan mengatakan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang mukmin adalah orang yang tidak memiliki rasa takut dan rasa gentar terhadap masa yang akan datang, dan tidak memiliki rasa sedih terhadap apa yang telah terjadi di masa yang lalu. Wallahu a'lam. Paham, Ustaz. Satu pertanyaan terakhir, Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apa yang harus dilakukan jika selalu teringat dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan? Sampai kadang kita suka berpikir pesimis untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah. Apa yang harus kita lakukan dan mohon arahannya Pak Ustadz. Harapan yang sangat Anda harapkan, saudara atau saudari kita yang bertanya sudah bertaubat. Takut kepada dosa di masa lalu, namun kita sudah bertaubat dari dosa itu. Itu yang terpenting dulu. Jangan takut kepada dosa yang kita masih jalani terus. Nah, ini bahaya. Ini yang saya katakan tadi, taswif, mengundur-mundur waktu untuk bertaubat, mengulur-ngulur keinginan untuk bertaubat. Tahu kita salah, tahu kita melakukan dosa dan kesalahan, namun kita tidak bertaubat kepada Allah. Dihantui oleh rasa takut, kemudian kita tidak bertaubat kepada Allah. Saya sangat berharap saudara atau saudari kita yang bertanya, ini telah bertaubat dari dosa dan kesalahan yang tadi ditanyakan. Kalau sudah bertaubat, maka jawabannya adalah, kalau Anda serius dalam bertaubat, yakinlah, saya yakin, kalau Anda serius, benar-benar lengkapkan syarat-syarat taubat, tinggalkan dosa itu. Tak boleh bertaubat ketika dosa itu masih terus dikerjakan. Tak taubat namanya, astagfirullah, 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 namun kerjakan lagi, astagfirullah, kerjakan lagi besok. Astagfirullah, nanti sore dikerjakan lagi. Itu bukan taubat namanya. Itu bukan istighfar. Bukan itu istighfar yang diinginkan syariat. Ya. Tinggalkan. Sesali masa lalu dan bertekad untuk tidak lagi akan melakukannya, maka ini adalah syarat yang terpenuhi. Syarat untuk bertaubat atau taubatan nasuha. Kalau sudah terjadi, Anda benar-benar serius dalam 3 poin tadi, maka suatu hal yang harus Anda yakini bahwa Rob Anda Maha Pengampun. Ilmu tentang Allah, bahwa Allah pasti menerima seluruh permintaan ampun orang-orang yang serius minta ampun. Dan syarat serius minta ampun taubatan nasuha. Allah tidak akan pernah menolak permintaan ampun, permintaan maaf hambanya yang serius minta maaf.
Karena Allah ingin mengampunkan dosa kita lebih daripada kita ingin diampuni dosa itu. Begitulah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lebih ingin memaafkan dosa kita dibanding kita ingin dosa kita dimaafkan. Maka siapapun yang serius, hal yang harus dia yakini, Allah tak akan pernah menyia-nyiakannya, Allah tidak akan pernah mengecewakannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zumar, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam menzolimi dirinya. Dia zolimi dirinya dan melampaui batas, terlalu sering menzolimi diri dengan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kau serius minta ampun, Allah pasti ampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampunkan dosa semuanya. Semuanya. Tak ada dosa yang tidak akan Allah ampuni dengan syarat yang tadi. Serius minta ampun dan serius dalam taubatan nasuha. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Rabb yang Maha Pengampun. Sangat suka mengampuni, sangat suka memaafkan. Dan dia adalah Rabb yang Maha merahmati dan menyayangi. Merahmati orang yang diampuni dari dosa dan kesalahannya. Dia bertaubat darinya. Maka rasa pesimis itu datangnya dari syaitan. Karena yang ada di dalam Al-Quran adalah rasa optimis. Yang ada di dalam hadis Nabi adalah rasa optimis. Lawannya adalah pesimis, datangnya dari iblis. Supaya apa? Supaya memberikan rasa sedih di hati orang yang beriman. Rasa sedih di hati orang yang walau sudah bertaubat, tapi syaitan ingin membuat rasa sedih di hatinya. Dan itu salah satu cara iblis untuk menyesatkan manusia. Memberikan kepada mereka sifat pesimis dan sedih. Karena kalau manusia sudah sedih, sudah pesimis, dia akan labil dan gampang ditarik lagi oleh iblis ke jalan yang ia inginkan. Maka kalau sedang teringat masa lalu berbuat maksiat, segera istighfar. Segera astagfirullah, astagfirullah. Sampai hilang ingatan itu. Kalau Anda sering melakukan itu, iblis malas lagi mengingatkan Anda untuk mengingat maksiat. Kenapa? Dia akan beristighfar kepada Rabb-Nya. Maka semakin dia ingatkan, semakin Anda rajin beristighfar, iblis akan menjauhkan Anda dari kebiasaan mengingat dosa lalu untuk memberikan rasa sedih. Karena kalau dia ingatkan, membuat lisan Anda basah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat dan semoga apa yang telah kita bahas dan bicarakan bermanfaat terutama bagi yang berbicara. Semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridhoi, dicintai Allah dan bahagian daripada tawasi bil haq dan tawasi bis sabr yang akan membuat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberatkan timbangan kita di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.